Saya pikir kamu harus mengembalikan perhatianmu pada membaca berita. Alexa tidak mengungkapkan hal lain. Faktanya, dia bahkan tidak memberitahu Natalie bahwa sore itu juga, dia akan secara resmi tampil di Stupid. Natalie mengangkat bahunya dengan bingung sebelum dia mengambil ponselnya dan terus menonton wawancara langsung. Tindakan Yunita memang sedikit impulsif dan menimbulkan dilema bagi Mandala dan kru Stupid. Tapi dia hanya membuat keputusan itu karena dia tidak tahan melihat penggemarnya menderita. Bisa dibilang tanggapannya cukup masuk akal. Saya harap publik bisa mengabaikan ini. Yunita akan segera kembali ke lokasi syuting dan melanjutkan syutingnya untuk Stupid. Perwakilan dari Galaxy menyerahkan topik tersebut kepada Yunita untuk melanjutkan. Yunita hari ini ditutupi dengan riasan tebal. Sepertinya dia berusaha menutupi mata merahnya yang bengkak, terbentuk dari tangisan malam. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasihku atas kepercayaan Mandala. Setelah satu kalimat sederhana, Yunita mengembalikan mikrofon ke perwakilan. Tapi, para wartawan mengambil kesempatan ini untuk melontarkan beberapa pertanyaan sulit. Apakah Galaxy meminta wawancara ini setelah berdiskusi dengan Mandala? Kenapa Mandala tidak mengungkapkan pikiran mereka sama sekali? Yunita sangat bersikeras menolak syuting. Sekarang situasinya telah berubah. Dia tiba-tiba ingin kembali. Betapa lemahnya wajah Yunita yang awalnya pucat menjadi semakin pucat. Dia menerima mikrofon lagi dan menjawab, "Karena tidak ada yang lebih cocok menjadi pemeran utama wanita selain saya." Apakah Nona Yunita mencoba mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya? Aku mengatakan bahwa aku yang paling cocok. Apakah Nona Yunita mencoba mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya? Aku mengatakan bahwa aku yang paling cocok. Kata-kata Yunita tegas dan penuh percaya diri, membuat para wartawan benar-benar terdiam. Karena Mandala tidak mengatakan apa-apa sampai saat ini, media hanya dapat berasumsi bahwa Galaxy dan Mandala telah membahas masalah ini secara pribadi. Setelah wawancara, Yunita dengan cepat bergegas ke lokasi syuting Stupid. Tapi, saat dia tiba, dia melihat sorot mata semua orang telah berubah. "Yunita, kenapa kamu kembali?" Asisten direktur bertanya dengan canggung saat dia melihat Yunita. "Apa maksudmu? Kenapa aku kembali? Aku sudah menerima pemberitahuan bahwa pemeran utama wanita telah diganti. Bukankah Mandala sudah memberitahumu?" Asisten sutradara menjawab sambil menepuk pundaknya. "Kamu tidak bisa menyalahkan kru produksi untuk keputusan ini. Pada saat itu, kamu berhenti syuting entah dari mana tanpa mempertimbangkan seluruh tim. Bahkan jika penggemarmu pergi ke rumah sakit, aku tidak melihat bagaimana itu ada hubungannya denganmu. Untuk seorang aktor, hal yang paling penting adalah profesionalisme. Untuk aktor sepertimu, yang tiba-tiba berhenti berakting, kurasa tidak ada yang berani bekerja sama denganmu lagi. Di atas segalanya, kamu bahkan punya nyali untuk mengancam Mandala. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berani menunjukkan wajahku di sini lagi." Setelah berbicara, asisten direktur berjalan melewatinya. Namun, setelah hanya beberapa langkah, dia menambahkan, "Saat ini, aku akan menyapa pemeran utama wanita yang baru." "Siapa ini?" Yunita bertanya sambil menahan air mata kemarahannya. "Ini rahasia." Setelah menanggapi, asisten direktur pergi, meninggalkan Yunita tanpa pilihan selain kembali ke tempat asalnya. Dia tahu itu. Bagaimana mungkin Kenzie melepaskannya dan membiarkannya melanjutkan syuting? Tapi, apakah perlu baginya untuk mempermalukannya sedemikian rupa? Kembali ketika Galaxy pertama kali mengumumkannya, mengapa Mandala tidak menambahkan pemikiran mereka saat itu? Yunita kembali ke Indonesia dan melapor langsung ke salah satu direktur Galaxy. Direktur segera menelepon Kenzie. Namun, tidak mungkin mereka layak bertemu dengan Kenzie.
jadi mereka hanya bisa bernegosiasi dengan Gilang. Asisten Gilang, bukankah kamu mengatakan kita akan berkompromi? Mengapa Yunita diganti? Apa yang saya maksud dengan kompromi adalah bahwa Mandala tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut mengenai perusakan mobil Alexa oleh Ayu, Lukas. Kami tidak pernah setuju untuk membuat Yunita kembali ke lokasi syuting. Kamu harus jelas tentang masalah ini. Dia adalah orang yang menolak syuting. Apakah menurutmu Mandala adalah tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka mereka? Sementara kita sedang membahas topik ini, Mandala telah memutuskan untuk menuntut Yunita atas kerugian yang disebabkan oleh Stupid selama dia berhenti syuting. Lebih baik kamu mempersiapkan kompensasimu. Setelah berbicara, Gilang menutup telepon. Tidak lama kemudian, dia melakukan seperti yang diinstruksikan Kenzi, dan meminta tim humas untuk mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk menggantikan pemeran utama wanita, Stupid. Ini bukan pertama kalinya Mandala memberikan tamparan cepat seperti ini. Belum lama ini, Alan dari Dirgantara Entertainment mengalami nasib yang sama. Apakah Galaxy benar-benar mengira Yunita bisa kembali syuting? Apakah mereka bercanda? Seberapa kuat Mandala? Seolah-olah Tuan Kenzi akan mentolerir penolakannya untuk syuting. Dulu ketika Alexa dihina, Yunita bertingkah seperti korban. Sekarang meja telah berubah. Dia akhirnya ingat identitasnya sebagai seorang aktris. Aku tidak percaya dia cukup tidak tahu malu untuk muncul lagi. Mandala menjadi lebih baik dan lebih baik dalam tamparan wajah mereka. Mereka tidak hanya mengganti pemeran utama wanita mereka dan menemukan kandidat baru, mereka juga memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Yunita. Haha, mengapa tiba-tiba aku merasa sangat puas? Tapi, siapa pemeran utama wanita yang baru? Yunita terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya seorang aktris sederhana, namun dia pikir dia memiliki kemampuan untuk menunda kemajuan seluruh tim produksi. Sementara dia memikirkan itu, dia tidak tahu syuting telah dilanjutkan tanpa dia. Aku juga ingin tahu siapa pemeran utama wanitanya. Kru produksi sepertinya merahasiakannya. Aku berharap seseorang dengan kemampuan akting yang langsung menghentikan Yunita. Hanya beberapa saat sejak Yunita mengumumkan dia akan melanjutkan syuting. Siapa sangka, Mandala sebenarnya akan merilis pengumuman lain bahwa mereka telah menggantikannya. Natalie memperhatikan Alexa mengemasi koper, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Jangan bilang kamu adalah pemeran utama wanita yang baru. Ya, ini aku, Alexa mengangguk. Bahkan, aku akan segera menuju ke lokasi syuting. Sekarang, Natalie tidak siap untuk tanggapan ini. Dia seperti tersambar petir. Tidak mungkin, apakah kamu benar-benar akan berakting? Ya, saya akan berakting, jawab Alexa dengan tegas. Apakah kamu yakin? Bahkan jika kamu yakin, dengan muncul entah dari mana, bukankah itu akan mengundang rasa jijik dan ejekan dari kru produksi? Natalie bertanya dengan cemas saat dia berdiri di jalan Alexa. Kamu jelas tahu bahwa Stephen tidak menyukaimu dan begitu pula seluruh kru produksi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Alexa menyingkirkan Natalie ke samping dan menutup kopernya. Kamu harus menyadari bahwa ini juga berarti bahwa kamu harus berpisah dari Gilang untuk sementara waktu dan tetap di sisiku. Lagi pula, aku memasuki lokasi syuting. Ada banyak hal yang tidak bisa aku lakukan. Tangani sendiri. Bagaimana dengan bos? Bukankah bos ikut denganmu? Ada beberapa hal yang harus aku tangani sendiri. Alexa memiliki banyak rintangan di depannya, misalnya, dia perlu mencari cara untuk meyakinkan orang-orang yang meremehkannya. Alexa berpikir keras sejenak, sebelum dia menoleh ke Natalie lagi dan berkata, cepat pulang dan kemasi tasmu. Kita harus tiba di lokasi syuting jam 5 sore. Apakah kamu berencana mengubah jalur karir dan mengejar film dan televisi? Bagaimana dengan status supermodelmu?
Kami tinggal selangkah lagi dari tujuanmu. Tapi, dia membutuhkanku. Alexa juga menyadari seberapa dekat dia menjadi supermodel internasional, itu hanya satu langkah kecil. Tapi, dia juga tahu betapa Kenzie menginginkannya menjadi pemeran utama wanita di filmnya. Jika dia tidak bisa menjadi supermodel internasional tahun ini, selalu ada tahun depan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.